Oke, teman-temanku hari ini, selamat jumpa. Dalam edisi hari ini, YouTube Mr. Jack hari ini berkunjung ke pemakaman Ki Gede Ing Suro. Oke teman-teman, Ki Gede Ing Suro ini adalah salah satu tokoh sejarah yang patut kita banggakan dan diteladani. Dia ini adalah sosok yang berjasa dalam memperkenalkan dan mengembangkan Islam di kota Palembang dan sekitarnya. Dia juga adalah sosok yang berani, cerdas, dan berbudi luhur. Dia adalah Ki Gede Ing Suro, pendiri kerajaan Islam di Palembang. Oke teman-teman, saya akan sedikit mengabarkan kepada sahabat-sahabat dan teman-teman saya sekalian sejarah dari Ki Gede Ing Suro. Oke teman-teman, Ki Gede Ing Suro ini, oke teman-teman, Ki Gede Ing Suro ini adalah salah satu tokoh penting dalam sejarah Palembang, khususnya Sumatera Selatan. Dia adalah pendiri kerajaan Islam di Palembang yang kemudian menjadi Kesultanan Palembang Darussalam. Dia juga merupakan putra dari Ki Gede Ing Lautan, salah satu dari 24 bangsawan asal Demak, Jawa Tengah, yang pergi dari sana dan menyingkir. Akhirnya dia datang ke Palembang. Setelah di Demak itu mengalami sesuatu kekacauan dan perebutan kekuasaan oleh anak-anak beliau. Dan kemudian latar belakang Ki Gede Ing Suro ini. Ki Gede Ing Suro ini lahir di Demak pada abad ke-16. Ayahnya Ki Gede Ing Lautan adalah salah satu pengikut setia Raden Patah. Raden Patah adalah raja pertama kerajaan Demak yang merupakan putra dari Brawijaya IV. Raja terakhir dari kerajaan Majapahit. Ki Gede Ing Lautan ikut berperang melawan Majapahit dan membantu penyebaran Islam di Pulau Jawa. Namun, setelah Raden Patah wafat pada tahun, terjadilah perebutan kekuasaan di antara putra-putranya, dan Ki Gede Ing Lautan ini tidak setuju dengan pilihan raja baru yang bernama Trenggana, dan beliau memutuskan untuk meninggalkan Demak bersama 23 bangsawan lainnya. Mereka kemudian berlayar ke arah timur. Setelah sekian lama, akhirnya mereka tiba di Palembang. Palembang adalah sebuah kota pelabuhan yang pernah menjadi pusat kerajaan Sriwijaya. Di Palembang, Ki Gede Ing Lautan dan rombongannya disambut oleh penduduk setempat, mayoritasnya beragama Hindu dan Buddha. Mereka berhasil membina hubungan baik dengan Raja Palembang saat itu yang bernama Aditya Warman. Kemudian Ki Gede Ing Lautan juga
menikahi putri yang bernama Ratu Ayu Kencana Wungu. Kemudian beliau memiliki seorang putra yang mereka beri nama Ki Gede Ing Suro. Nah, Ki Gede Ing Suro ini akhirnya tumbuh menjadi seorang pemuda yang cerdas, berani, dan taat beragama. Dia belajar banyak tentang Islam dari ayahnya dan juga dari para ulama yang datang dari Jawa dan dari Arab. Dia juga aktif dalam penyebaran agama Islam di kota Palembang dan sekitarnya dengan cara damai dan bijaksana. Ketika ayahnya wafat pada tahun 1546, Ki Gede Ing Suro mewarisi jabatan sebagai Adipati Palembang. Dia kemudian memperkuat kedudukannya dengan mengirim utusan ke kerajaan Aceh untuk mengakui kedaulatannya sebagai raja Islam yang ada di Palembang. Dia juga membangun masjid yang pertama di Palembang yang bernama Masjid Agung Sultan Mahmud Badarudin I pada tahun 1550. Ki Gede Ing Suro berhasil memimpin Palembang dengan baik dan menjalin hubungan dengan berbagai negara seperti negara Portugis, Spanyol, Belanda, Inggris, bahkan Cina dan India, dan negara lain-lainnya. Dan dia juga mengembangkan budaya dan seni Islam di Palembang dengan mendirikan pesantren, madrasah, dan perguruan tinggi. Dia juga dikenal sebagai raja yang adil, bijaksana, dan murah hati. Kemudian pada tahun 1587, Ki Gede Ing Suro wafat dan beliau dimakamkan di sebuah komplek pemakaman kuno yang tempatnya berada di Kelurahan Satu Ilir, Kecamatan Ilir Timur 2, Palembang. Makamnya berada di bawah sebuah candi klasik. Candi itu cukup tua, yang diduga sudah ada sebelum masa kerajaan Sriwijaya. Komplek pemakaman ini menjadi salah satu ikon atau situs warisan dunia UNESCO dan diresmikan pada tahun 2019. Ki Gede Ing Suro ini meninggalkan warisan yang besar bagi kota Palembang, khususnya Sumatera Selatan dan Indonesia. Dia adalah salah satu pendiri kerajaan Islam Palembang yang kemudian berkembang menjadi Kesultanan Palembang Darussalam yang berdiri hingga tahun 1825. Dia juga merupakan leluhur dari para Sultan Palembang yang terkenal seperti Sultan Mahmud Badarudin I, Sultan Agung, dan Sultan Mahmud Badarudin II, dan sultan lain-lainnya. Dia juga dihormati sebagai salah satu wali songo atau 9 wali yang menyebarkan Islam di Nusantara. Ki Gede Ing Suro ini adalah salah satu tokoh sejarah yang patut kita banggakan dan diteladani. Dia adalah sosok yang berjasa
dalam memperkenalkan dan mengembangkan Islam di Palembang. Dia juga adalah sosok yang berani, cerdas, dan berbudi luhur. Dia itu adalah Ki Gede Ing Suro, pendiri kerajaan Islam. Inilah makamnya Ki Gede Ing Suro. Oke teman-teman, saya kira cukup sampai di sini dulu. Sedikit sejarah tentang Ki Gede Ing Suro. Mungkin di dalam sejarah ini atau ada kekurangan atau kelebihan berita. Lebih dan kurang saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikianlah cerita ini. Selamat jumpa ke video saya selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.